Hei, jadi apa yang harus kita makan? Saat aku menjadi babi, yang aku lakukan hanya makan dan tidur. Tapi sekarang tiba-tiba aku jadi manusia. Aku tidak tahu harus bagaimana. Hohoho, yeay, aku jadi babi lagi. Ini yang aku suka. Dengan begini aku bisa makan dan tidur lagi. Oing, oing. Kisah kucing Kaliko dan kristal malam. Di sebuah desa terpencil, hiduplah sepasang suami istri yang miskin. Hasil panen mereka sungguh bagus. Kapan kita bisa seperti mereka ya? Sabar sayang, kita kan sudah berusaha semampunya. Pasangan tersebut mencari nafkah dari menebang kayu dan menjual kayu tersebut. Sayang, sudah waktunya makan siang. Ayo sini, ikannya sudah selesai aku panggang. Ya tunggu, aku akan segera ke sana. Kita dapat kayu yang banyak hari ini. Pasangan itu selalu mencari kayu mulai pagi hari dan kembali sore harinya. Di rumahnya, mereka memelihara seekor kucing Kaliko yang selalu menjadi teman bagi mereka. Meskipun sudah lama menikah, mereka masih belum dikaruniai anak. Pus, ayo makanlah. Aku senang sekali punya teman sepertimu. Miau, miau, miau. Setiap hari setelah menebang kayu, mereka selalu pergi menangkap ikan di tepi danau untuk makanan mereka. Hahaha, sayang, sini. Aku dapat banyak ikan kecil. Wah, bagus. Ikan kecil itu cocok untuk jadi makanan Mogi. Kucing Kaliko itu selalu mengikuti majikannya. Suatu hari, langit gelap dan hujan pun turun, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kenapa malah turun hujan? Melihat langit yang mulai gelap, dengan putus asa, wanita itu pun memanggil suaminya. Sayang, lihat, langit mulai gelap, ditambah hujan gerimis. Sudahlah, kita pulang saja. Meskipun hari ini kita tidak punya makanan. Tunggu dulu sayang. Aku melihat banyak ikan, tapi sulit sekali menangkapnya. Biar aku coba lagi. Sudahlah sayang, kalau memang bukan rezeki kita mau bagaimana lagi. Namun, ketika laki-laki itu mencoba menangkap untuk terakhir kalinya, dia menangkap seekor ikan lele dan sebutir kristal berwarna-warni. Wah, lihat ini. Aku dapat ikan lele besar. Wah, benarkah? Mana aku lihat? Wah, kalau begini kita bisa makan enak. Haha, benar sekali. Aku hebat kan sayang? Bayangkan saja jika ikan ini direndam di air garam. Rasanya pasti enak. Aku jadi ngiler. Suami istri itu sangat senang karena sebelumnya mereka belum pernah menangkap ikan sebesar itu. Apa ini sayang? Kilaunya indah sekali. Aku juga tidak tahu. Terlihat seperti mainan anak-anak. Ya sudah, buang saja. Kita tidak butuh itu. Lagi pula kita kan tidak punya anak. Ya sudah, ayo kita pulang dan memanggang ikan yang enak itu. Ya sudah, ayo. Aku lapar sekali. Wanita itu mengambil kristal dari keranjang lalu membuangnya. Mereka hanya menyisakan ikan di keranjang itu lalu kembali pulang. Namun, kristal berwarna-warni itu menggelinding ke arah kucing mereka. Apa ini? Warnanya bagus sekali. Wah, aku suka. Yeay. Miau. Saat kucing itu melihat kristal berwarna-warni tersebut, dia menggunakan kakinya untuk bermain dengan kristal itu seakan dia sedang bermain dengan tikus. Kristal yang indah. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Seru sekali. Mogi, ayo cepat pulang. Kucing itu mengejar majikannya sambil membawa kristal tersebut di mulutnya. Matahari terbenam saat pasangan itu tiba di rumahnya. Syukurlah, kita tiba saat matahari terbenam. Karena mereka sudah sangat lapar, mereka langsung menyalakan api untuk memasak nasi dan memanggang ikan supaya mereka bisa cepat menyantap makanannya. Yeay, hari ini kita makan enak. Sayang, jangan melamun terus. Apinya sudah siap. Cepat panggang ikannya. Oh, sudah siap ya? Ya sudah, bawa ikannya kemari. Sementara si kucing, dia membawa kristal itu ke tempat tidurnya, yaitu di tumpukan kayu belakang rumah. Aku lapar sekali. Perutku sudah keroncongan. Kapan aku bisa makan ya? Kucing itu merasa lapar. Dia tidak punya apa-apa untuk dimakan. Terlebih lagi dia harus rela menunggu majikannya selesai makan. Aduh, lapar sekali.
laki-laki itu sibuk menyiapkan kayu untuk dijual esok hari. Akhirnya matang juga. Ditambah hari ini juga sudah larut. Suamiku pasti lapar. Setelah selesai memasak, wanita itu meletakkan makanannya di atas meja. Dan dia pun pergi mandi sambil menunggu suaminya selesai supaya bisa makan bersama. Sebaiknya aku mandi dulu saja, selagi suamiku belum selesai. Di saat bersamaan, si kucing Kaliko sudah tidak bisa menahan lapar. Apa itu? Baunya enak sekali. Karena dari pagi kucing itu belum makan, melihat majikannya tidak ada di situ, dia pun mencuri ikan yang ada di meja dan segera memakannya. Enak sekali. Setelah pasangan suami istri itu selesai, mereka pun lekas pergi ke meja makan untuk menikmati makanannya. Wah, tubuhku rasanya segar sekali. Enak sekali. Sayang, ikannya di mana? Kenapa tak tersisa apapun? Jangan bilang kau diam-diam makan ikan itu. Tidak mungkin. Aku tadi menyimpannya di sini. Enak sekali, sungguh lezat. Sekarang perutku sudah kenyang. Aku jadi ngantuk. Aku yakin aku menyimpan dan menutupnya dengan benar. Hah? Ada suara apa di bawah meja? Kurang ajar, ternyata kau pencurinya. Pencuri itu sembunyi di bawah meja. Lezatnya. Apa-apaan itu? Kita saja belum memakannya. Ikan itu hilang dan mereka menemukan bahwa kucing mereka lah yang memakannya. Hah? Sungguh menyebalkan. Aku akan memberinya pelajaran supaya dia tidak berani lagi mencuri makanan kita. Dasar kucing tidak tahu diri. Mereka berdua sangat marah. Pada akhirnya, pria itu memukuli kucingnya hingga dia kesakitan. Kucing nakal, kau pantas menerima hukuman ini. Sudah, cukup sayang. Berhenti memukulinya. Itu hanya ikan bakar. Tenangkan dirimu sayang. Kalau kau mengulanginya lagi, aku tidak akan segan memukulimu. Lalu pria itu melemparkan kucingnya keluar dan tidak membiarkannya masuk. Kalau kau berani masuk, akan kupukul kau. Dasar kucing kurang ajar. Kau tidak sabar menunggu kami selesai makan, kan? Beruntung kau hari ini. Kucing itu sangat kesakitan. Lalu dia pergi untuk berbaring di atas semak-semak yang berada dekat kristal warna-warni. Sakit sekali. Tuanku sungguh berhati dingin. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Perutku lapar. Bau ikan itu sangat enak. Aku tidak bisa menahan godaannya. Lagi pula mereka selalu memberikan aku tulang. Memangnya salah jika aku ingin makan dagingnya sekali saja. Kucing itu merasakan kesakitan yang luar biasa. Selain itu, dia juga kesal karena majikannya tega memukulinya. Mereka egois. Mereka selalu hanya ingin makan daging saja, tanpa memikirkan apa keinginanku. Seharusnya mereka tidak memukuliku seperti ini hanya karena seekor ikan. Tubuhku sakit sekali. Di malam saat kucing Kaliko merasa kesal, bulan purnama bersinar terang. Begitupun dengan kristal berwarna-warni. Hal tersebut membuat pandangan kucing tertuju pada kristal itu. Apa yang terjadi? Hal aneh apa lagi ini? Bahkan lukaku saja belum pulih. Lalu, malaikat malam keluar dari kristal yang dianggap kelereng oleh si kucing. Wah, cahaya apa itu? Wah, luar biasa. Jangan takut kucing, kedatanganku di sini bukan untuk menyakitimu. Bagaimana bisa kau ada di dalam kelereng ini? Itu kristal malam, dan itu bukanlah bola biasa. Malaikat itu lekas memberitahu semuanya kepada kucing Kaliko. Aku adalah malaikat kristal malam. Kau sudah ditakdirkan karena kau bisa melihatku. Oleh karena itu, akan kukabulkan 3 permintaan. Kucing, kau boleh minta apa saja yang kau mau, tapi tidak lebih dari 3 permintaan. Apa benar kau akan mengabulkan permintaanku, malaikat? Ya, tentu saja kucing. Mendengar ini,
Kucing itu sangat gembira. Lihat saja, aku akan membalaskan dendamku. Kucing pun langsung berbicara kepada malaikat. Aku ingin kau mengubah manusia menjadi hewan dan hewan menjadi manusia. Aku ingin majikanku merasakan betapa sulitnya hidup sebagai hewan. Lihat aku dipukuli hingga begini hanya karena aku memakan seekor ikan. Tentu, aku akan mengabulkan permintaan pertamamu. Malaikat kristal malam menggunakan sihirnya untuk mengabulkan permintaan kucing Kaliko. Dia mengubah semua manusia menjadi binatang dan majikan si kucing berubah menjadi kucing. Meow, meow, meow. Sedangkan manusia ada yang berubah menjadi babi, kerbau, anjing, dan yang lain. Sebaliknya, semua hewan berubah menjadi manusia. Apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya menjadi terbalik. Kenapa suaraku terdengar seperti zebra? Lain hal dengan kucing Kaliko, dia berubah menjadi wanita cantik. Oing, 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 oing. Perubahan yang melawan takdir ini menyebabkan kekacauan besar di desa. Ketika hewan yang menjadi manusia, mereka tidak tahu cara memasak dan juga bekerja untuk mencari nafkah. Bagaimana ini? Bagaimana caranya agar aku bisa makan sesuatu? Sedangkan sebelumnya aku hanya makan gandum. Dan sekarang aku harus menjadi manusia. Menyebalkan. Aku lapar sekali, tidak ada yang bisa aku makan. Perubahan ini membuat kucing Kaliko dan hewan lainnya kelaparan hingga mereka menjadi kurus dan lemas. Aku lapar sekali. Di sisi lain, ketika babi menjadi manusia, dia tetap kembali ke kandangnya, yaitu tempat di mana dia tinggal dan makan. Kenapa sekarang kandangku terasa bau sekali? Baunya membuatku tidak nyaman. Semua manusia yang menjadi hewan duduk merenung. Mereka kebingungan karena tidak tahu cara untuk makan. Aku ingin menangkap ikan. Bagaimana cara menangkapnya ya? Aku sangat lapar. Lapar sekali. Hei, jadi apa yang harus kita makan? Sekarang giliranmu memasak nasi untukku. Aku tidak tahu caranya, Tuan. Saat aku menjadi babi, yang aku lakukan hanya makan dan tidur. Tapi sekarang tiba-tiba aku jadi manusia dan aku tidak tahu harus bagaimana. Kucing Kaliko mengamati semua penduduk desa dan berpikir. Keinginanku sudah membuat semua orang menderita. Dia pun sadar akan kesalahannya. Terlahir sebagai manusia itu sangat unik. Ternyata menjadi manusia tidak semudah yang aku kira. Keinginanku untuk mengubah semua ini ternyata salah. Pikiranku terlalu dangkal. Aku membiarkan amarah mengendalikan diriku. Seperti kata pepatah, amarah bisa membuat kita ceroboh dan berujung sengsara. Lalu, si kucing Kaliko pun menemui malaikat untuk memohon permintaannya yang kedua. Bagaimana? Apa kau sudah menentukan permintaanmu yang kedua? Aku sudah salah, malaikat malam. Aku mohon agar kau mengabulkan permintaanku yang kedua. Aku ingin semuanya kembali seperti semula. Ini membuat kita sengsara. Bagus sekali, kucing kecil. Baiklah, permintaan keduamu akan aku kabulkan. Saat itu juga, semuanya kembali berubah seperti semula. Yeay, aku jadi babi lagi. Ini yang aku suka. Dengan begini aku bisa makan dan tidur lagi. Oing, oing. Aku bahagia sekali. Dan sekarang kucing Kaliko pun tidak lagi kesal kepada majikannya. Dia menyadari kesalahannya. Ketika dia menjadi manusia, dia sadar bahwa mencari nafkah itu tidak semudah yang dipikirkannya. Baik, permintaanku yang terakhir adalah... Kucing itu mengucapkan permintaan terakhirnya dan berlari pulang ke majikannya. Oh, kucing kita sudah kembali, sayang. Sini, kemarilah. Aku tidak akan memukulimu lagi. Tidak seharusnya amarah mengendalikan diriku. Maafkan aku, Mogi. Seharusnya kita tidak melampiaskan emosi kita padamu. Permintaan terakhir dari si kucing adalah... Dia meminta agar majikannya menjadi orang terkaya di desa. Permintaan terakhirku adalah... Aku ingin majikanku jadi kaya raya. Karena mereka benar-benar pekerja keras. Sejak saat itu, pasangan tersebut semakin mencintai kucingnya.
Pintar sekali. Kau memang kucing yang setia. Iya, kau benar sayang. Pepatah lama mengatakan bahwa kucing selalu membawa keberuntungan karena mereka selalu mendoakan yang baik untuk majikannya.